kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah paham atau praktik suatu negara menguasai wilayah lain untuk dijadikan koloni atau daerah jajahan guna memperoleh keuntungan ekonomi, politik, dan kekuasaan. Contohnya, Belanda menjajah Indonesia selama ratusan tahun untuk mengambil rempah-rempah dan hasil bumi. Imperialisme adalah usaha memperluas kekuasaan suatu negara terhadap negara lain melalui politik, ekonomi, militer, maupun budaya. Imperialisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, imperialisme kuno. Semboyannya adalah gold, yaitu mencari kekayaan, gospel menyebarkan agama, glory mencari kejayaan. Yang kedua adalah imperialisme modern. Muncul setelah revolusi industri, tujuan utamanya mencari bahan baku, pasar, tempat penanaman modal. Dilakukan oleh Belanda, Inggris, dan yang lainnya. Latar belakang bangsa Barat datang ke Indonesia. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani sehingga jalur perdagangan Eropa Asia terputus. Akibatnya, bangsa Eropa mencari jalur laut sendiri menuju sumber rempah-rempah di Asia. Yang kedua adalah rempah-rempah sangat mahal di Eropa. Indonesia terkenal sebagai penghasil lada, pala, cengkeh, dan kayu manis. Rempah-rempah digunakan untuk pengawet makanan, obat, dan bumbu masak. Yang ketiga adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Eropa mulai mengenal kompas, peta, kapal, dan kapal layar model, sehingga pelayaran jauh menjadi mungkin. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia yang pertama adalah bangsa Portugis. Tokoh pentingnya adalah Vasco da Gama dan Bartolomeus Dias. Tujuannya adalah mencari rempah-rempah, menyebarkan agama Katolik, dan menguasai perdagangan. Perjalanan Portugis. Pertama, Vasco da Gama berhasil sampai India pada tahun 1498. Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Portugis tiba di Maluku. Dampak Portugis di Indonesia. Dampak positifnya adalah memperkenalkan budaya Eropa, mengenalkan banyak agama Katolik. Dampak negatifnya adalah monopoli perdagangan, konflik dengan kerajaan Islam, dan penindasan rakyat. Perlawanan terhadap bangsa Portugis, yaitu Kesultanan Demak, Kesultanan Aceh, dan Kesultanan Ternate. Tokohnya adalah Sultan Hairun dan Sultan Ba'abdullah. Yang kedua adalah bangsa Spanyol. Tokoh pentingnya adalah Ferdinand Magellan dan Sebastian Elcano. Kedatangan ke Indonesia, Spanyol tiba di Tidore, Maluku. Antara Portugis dan Spanyol terjadi perebutan wilayah Maluku. Perjanjian Sangsora pada tahun 1529. Isinya adalah Spanyol menguasai Filipina, Portugis menguasai Maluku. Yang ketiga adalah bangsa Belanda. Awal kedatangannya dengan tokoh Cornelis de Hoorn tiba di Banten pada tahun 1596. Tujuan Belanda adalah mencari keuntungan besar, menguasai perdagangan rempah-rempah. VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie tak berdiri pada tahun 1602 dengan tujuan menghindari persaingan antar pedagang Belanda, memperoleh keuntungan besar, dan menguasai perdagangan Asia. Hak istimewa VOC. VOC memiliki hak istimewa, yaitu mencetak uang, membentuk tentara, berperang, membuat perjanjian, dan memerintah daerah jajahan. VOC seperti negara dalam negara. Kebijakan VOC adalah yang pertama, monopoli perdagangan, yaitu rakyat hanya boleh menjual rempah kepada VOC. Yang kedua, pelayaran hongi, patroli laut untuk mengawasi rakyat Maluku. Yang ketiga adalah ekstirpasi, yaitu penebangan pohon rempah agar harga tetap mahal.
Yang keempat adalah divide et impera, yaitu politik adu domba antar kerajaan Indonesia. Kesimpulan, kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia terjadi karena bangsa Eropa ingin menguasai perdagangan dan sumber daya alam Indonesia, terutama rempah-rempah. Bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris datang serta menjajah Indonesia dengan berbagai cara seperti monopoli, perdagangan, tanam paksa, dan politik adu domba. Akibat dari penjajahan yaitu rakyat mengalami penderitaan, ekonomi dieksploitasi, tetapi juga muncul pendidikan modern dan semangat nasionalisme yang akhirnya mendorong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekian penjelasan dari kami, apabila salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.